Indonesia nampaknya memang harus waspada dengan manuver China di Natuna Utara. China pernah menduduki Pulau Natuna sebelum Indonesia merdeka. Faktor historis inilah yang membuat China saat ini menuntut haknya di Natuna Utara dari tangan Indonesia. Dinasti Song menjadikan Natuna kala itu sebagai wilayah koloni utara jauh. Mereka kemudian mewariskan kepemilikan Natuna kepada dinasti Ming. Dinasti Ming inilah yang nantinya menjadikan Natuna sebagai garis batas China dengan bangsa lain. Menurut pengakuan China, Laksamana Cheng Hao sengaja menjadikan Natuna sebagai pangkalan angkatan laut, di mana bila hendak melewati pulau tersebut maka akan masuk ke wilayah kekaisaran. Natuna lantas dikenal sebagai pulau gerbang masuk ke teritori Laut China bagian selatan. Kemampuan Cheng Hao mengelola Natuna menjadikan pulau tersebut punya nilai strategis. Setelah masa keemasan Ming berakhir dan dinasti Qing, ada Zhao Jixu yang merupakan simpatisan Ming ingin mendirikan kekaisaran kecil di Natuna. Zhao bersama 300 pengikutnya migrasi ke Natuna dan membangun kerajaan di sana. Kepulauan Natuna berjarak sekitar 400 km dari Seng Musoal, yang garis lintangnya hampir sama dengan Seng Musoal. Jaraknya sekitar 1.900 km dari daratan China, yang setara dengan jarak antara Guangzhou dan Beijing. Jaraknya 225 km dari titik terdekat ke Pulau Kalimantan. Jelas media China Sohu.com pada 27 Agustus 2010. Zhao berhasil memilap Natuna jadi pulau strategis bernilai tinggi. Keberadaan Natuna paling utara di Nusantara ini membuat ia menjadi tempat singgah paling nyaman bagi para pelaut. Zhao lantas menyewakan tempat pengeringan ikan, resort, hingga jasa keamanan lalu lintas laut di sana. Gegara bisnisnya ini kerajaannya jadi tercium pihak barat. Belanda yang tengah mencari koloni baru kemudian menyasar Natuna sebagai jajahannya. Usaha Belanda berhasil dan riwayat dinasti Ming usai di Natuna. Setelah kemerdekaan Indonesia, barulah Natuna jadi wilayah NKRI. China sendiri rupanya pernah ingin memerdekakan Natuna dan dimasukkan ke dalam wilayah resmi mereka. Hal itu terjadi pada 1990-an di mana pemimpin generasi kedua China, Deng Xiaoping, mulai merencanakan kemerdekaan Natuna dari Indonesia. Namun ia mau mengurus masalah Hong Kong terlebih dahulu sebelum memerdekakan Natuna. Indonesia rupanya mencium rencana ini. Tak lama kemudian, sebuah penerbit China melakukan kesalahan kecil pada tahun 1993. Maka pada 1997 pemerintah Indonesia melakukan migrasi besar-besaran pribumi ke Natuna untuk mendongkel kelompok separatis di sana untuk mempertahankan Natuna.